Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibunya ada di belakang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat usia, dan lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga saat ini kita membuktikan kesyukuran kita atas limpahan nikmat itu dengan hadir di tempat ini melalui sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tarawih insyaallah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita yang sejak tadi sahur ya kita menjalankan sholat saum gitu ya, sampai saat ini Allah catat sebagai amal kebaikan, amal yang membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Baik, tadi temanya naon? Dalam Al-Fatihah ya. Ini terlalu teknis ya di dalam membahasnya, tapi begini Bang, di dalam urusan tilawah, fondasi awal itu pahami bahwa kata qira'a dengan tala itu beda bahasanya. Kalau Allah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada awal turunnya Al-Quran, maka itu perintah untuk secara keseluruhan. Apakah kita membaca, melafadzkan, menganalisa, mengamati dan seterusnya, lebih luas. Tapi kalau sudah bicara tala, ya tilawah itu spesial untuk Quran, Pak. Jadi kalau Bapak bilang sudah tilawah belum, nah berarti baca Quran gitu. Tapi kalau Iqra suruh baca, ya bisa aja baca Quran, bisa baca Quran. Jadi umum. Nah, sekarang kenapa sampai Allah menggunakan kata baca Quran itu dengan tala? Ternyata kalau kita lihat makna tala itu bukan baca, tapi mengikuti. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan apabila bulan mengiringinya, mengikutinya. Lalu kenapa baca itu disebut mengikuti? Karena ternyata dalam teknisnya bahwa kita membaca Quran itu apa yang terdengar. Makanya dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ini catatan penting buat kita. Muhammad, jangan kamu cepat-cepat membaca Al-Quran itu untuk menghafal dan mengucapkannya. Tanggung jawab kami untuk mengumpulkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mengumpulkan dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Teknisnya bahwa kalau kami beres baca, maka baru kamu mengikuti bacaan itu. Gitu ya. Fattabi Qur'ana. Berarti yang namanya membaca di dalam urusan baca Quran itu adalah mengikuti apa yang terdengar. Ya. Lalu selanjutnya yang dinamanya mengikuti itu apa yang terdengar itu benar-benar melafazkan kembali begitu. Sehingga nanti kalau ada kesalahan diperbaiki. Gitu. Jadi nggak boleh ada mengaku-ngaku saya sudah belajar baca Quran di mana? Di YouTube. Belajar di YouTube. Terus yang perbaiki siapa? Nggak mungkin YouTube nongol langsung, "Hei, kamu salah," nggak mungkin. Jadi artinya di sini yang namanya belajar baca Quran itu selain mengikuti juga yang pasti harus ada guru. Gitu. Nah, termasuk di dalam urusan membaca surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Maka tentunya secara teknisnya ini teknis banget, bahwa untuk memastikan bahwa kalau baca surat Al-Fatihahnya kita itu udah benar, harus disetorkan gitu. Biar ketahuan, Pak. Ketahuan bagusnya gitu ya. Kalau salah udah pasti teman.
Karena ada hal yang memang kadang kita merasa sudah benar tapi ternyata masih ada kesalahan. Di antaranya begini Pak. Kita perhatikan di dalam Al-Fatihah mulai dari basmalah sampai waladhdallin. Kita ambil ujungnya aja dulu. Biasanya ujung ini kan kelihatan kedengarannya kok ada yang panjang begitu ya, ada yang pendek dan seterusnya. Nah, kalau belajar ilmu tajwid namanya apa? Ada arid sukun. Nah, kalau arid sukun itu harus kompak Pak. Pilihannya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yes, betul. Boleh 6. Tapi pilih salah satunya. Kalau dari awal 2 harokat, semua 2 harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, sampai waladhdallin. Jangan terpengaruh oleh dha-nya 6 harokat. Lalu ada bonus di bawah belakangnya, nggak boleh. Wah, suara saya ini keren nih, agak lagunya tanggung, tambahin lagi ya, nggak boleh ada bonus Pak. Udah dari awal 2 harokat, semuanya 2 harokat. Nah, ini kaitan dengan surah Fatihah. Kemudian kesalahan yang terjadi pada waktu membaca surah Fatihah itu saat nyambung Pak. Nah, saat nyambung ini kadang jadi imam itu nyambung bukan, berhenti juga bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sambung bukan itu. Sebenarnya nyambung bukan, berhenti juga bukan. Jadi bacanya bukan. Nah, oleh karenanya jelaskan dulu mana sambungannya, mana berhentinya. Intinya gini, kalau wakaf itu Pak, tujuan wakaf itu berhenti itu untuk menarik nafas. Maka di sana saat kita menarik nafas, menikmati baca. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi paling tidak itu 2 harokat berhenti itu untuk menarik nafas dan menikmati baca. Nah, kalau nyambung, jelas nyambungnya. Basmalah dengan hamdalah itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Nggak boleh rahim alhamdu, itu salah. Ya. Di sana ada hamzah wasol. Ini kalau nulangin panjang gini mah. Ya. Masalah teknis, masalahnya teh. Ya. Tapi ya intinya, ayo kita perbaiki cara menyambungnya, gitu ya. Kalau disambung itu jelas sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi sambungannya jelas, ya. Terus apa lagi? Banyak sebenarnya Pak. Kaitan dengan pengucapan huruf Pak. Wah, itu mas abrok Pak. Yaitu mari kita bedakan, ada hamzah, ada ain, ada ha besar. Itu bedanya jauh banget Pak. Kalau alhamdu menggunakan ha itu artinya segala puji. Kalau alhamdu itu kebinasaan, celaka. Masa alhamdulillah kebinasaan bagi Allah? Jauh banget Pak. Menghina itu mah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabbil alamin, Rabb yang menyakiti. Jadi seharusnya kita memuja-muja Allah tapi jadi menghina Allah gitu. Nah, artinya ini penting. Intinya mau penting belajar tahsin. Itu aja sebenarnya Pak. Bukan berarti membuat kita jadi Allah nggak usah ngaji we itu hanya banyak salahnya, tambah salah ya Pak. Jangan ya. Jadi jadikan motivasi iyanya kudu belajar tahsin itu. Di mana? Ya di Tarki, sekalian iklannya. Nah, gitu Pak. Intinya seperti itu. Pesan terakhir. Bahwa ada kewajiban kita selain tahsin atau membaca itu adalah tadabbur, menghayati. Dan ternyata penghayatan itu faktor utamanya adalah tahsin itu sendiri. Jadi kalau kita mau menikmati tadabbur, keindahan baca, kemudian ada makna di balik bacaan, buktikannya, wujudkanlah dengan tahsin. Karena kandungan bacaan bertahsin itu adalah ada 2 Pak, yaitu arti dan makna. Arti dan makna. Panjang deh itu. Artinya gini Pak, kalau kita mengartikan umpamanya Alhamdulillahi rabbil alamin.
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kan gitu kalau arti itu. Tapi kalau sudah kaitan dengan makna, maka selain ketegasan pengucapan itu, nanti ada hal yang harus diperhatikan kaitan dengan kok bisa harus bacaannya lebih panjang dari keumuman orang Arab baca. Begitu. Atau fokusnya coba aja satu di surat An-Nasr aja. Kan ada idza jaa nasrullahi wal fath. Ja itu Pak bacanya wajib atau jaiz? Boleh 2, boleh 4 atau wajib 4? Wajib 4, enggak boleh dikurangi 2 harokat. Wajib. Orang Arab tidak mengenal bacaan wajib itu. Keseharian orang Arab jaa itu ya 2 harokat aja Pak. Tapi saat baca Quran harus membaca seperti itu, maka orang Arab harus mengikutinya. Kenapa? Karena tidak saja kaitan dengan arti, tapi kaitan dengan makna. Apa itu? Bahwa ternyata membaca lebih panjang dalam jaa itu menggambarkan proses pertolongan Allah dan kemenangan itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada dalam terjemahan Pak. Dibolak-balik nggak akan ketemu yang namanya kalimat itu. Jadi adanya pada pentadaburan dan hasil dari bacaan. Sehingga kia Pak, kalau teriak maling kumaha? Maling gitu. Maling ya gitu ya. Kebakaran itu jelas. Nah, ternyata bacaan itu menggambarkan intonasi Pak. Menggambarkan makna. Maka ketika membaca idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu datang yang membutuhkan waktu lama. Nggak bim salah bim kan pertolongan itu. Dan tergambar pada bacaan jaa yang lebih panjang. Dan itu ada pada tadabbur dan hasil dari bacaan yang tepat. Alhamdulillah. Demikian sangat singkat dan insyaallah lain kali kita akan sambung lagi. Itu juga kalau diundang ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Demikian insyaallah kita akan siap membaca. Wah udah dipesan tadi nggak boleh panjang-panjang katanya. Ya, saya sih pengennya panjang-panjang, satu rakaat sehalaman gitu, tapi udah dipotong-potong aja lah, daripada banyak dahamnya kan nggak bagus. Mohon maaf, aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.